Oke, welcome back on Sensontek Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian interface di bahasa pemrograman Go. Oke, nah seperti yang udah gua citasi dari website resminya Go, an interface type is defined as a set of method signatures. Jadi interface itu adalah sebuah tipe ya di bahasa pemrograman Go yang didefinisikan sebagai set atau kumpulan dari method signatures, teman-teman. Oke, a value of interface type can hold any value. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi value atau nilai yang pengen kita assign ke dalam sebuah interface itu bisa tipe apa aja, teman-teman. Yang penting, nah ini implements those methods. Artinya tipe yang kita masukkan ke dalam interface itu mengimplementasi method-method signatures yang kita definisikan di interface-nya. Nah, biar teman-teman nggak bingung gitu ya dan makin ngerti, kita masuk ke contoh codingannya misalkan ya. Package main, func main, seperti biasa entry point. Nah, misal kita punya let's say contohnya adalah person misalkan ya. Person adalah sebuah struct yang punya name, string, dan age in. Misalkan dia punya nama dan age gitu ya. Nah, yang pengen gue jelasin pertama kali ini adalah interface ini adalah abstrak, teman-teman. Kita nggak bisa menginisiasi sebuah objek dari interface. Contoh, ini kan struct ya. Kalau struct itu kan kita bisa menginisiasi secara langsung. Ini disebut sebagai concrete type. Ya, kita bisa membuat objek secara langsung dari struct ini. Contoh, orang satu, kita bisa bikin langsung kan, yang adalah person. Name-nya adalah orang satu, age-nya adalah 100 misalkan. Kita bisa bikin langsung secara langsung gitu ya dari struct ini. Nah, kalau di interface kita nggak bisa, teman-teman. Contoh misalkan, type. Creature misalkan, ya makhluk hidup, adalah sebuah interface. Nah, ingat, interface itu adalah set of method signatures. Kita harus definisikan nih, yang dinamakan dengan creature ini bisa ngapain aja sih? Harus punya method apa aja sih biar disebut sebagai creature gitu. Itu adalah sebuah interface. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Oke, yang disebut sebagai creature atau makhluk hidup itu gitu ya, bisa ngapain aja sih? Yang pertama bisa bernafas ya kan. Kedua bisa bergerak misalkan. Dua ini aja dulu misalkan ya. Oke. Paham ya? Nah, ini adalah method signatures dari si creature. Jadi struct apapun selama mereka mengimplementasi dua metode ini, maka dia disebut sebagai creature gitu. Paham ya? Nah, again, balik lagi ke poin gue, kita nggak bisa menginisiasi sebuah objek langsung dari interface. Contoh, C1 misalkan creature 1 atau makhluk hidup 1 gitu ya, adalah sebuah creature. Ini nggak bisa, teman-teman. Tuh, invalid composite literal type creature. Karena kita nggak bisa menginisiasi objek secara langsung dari interface. Paham ya? Oke. Yang bisa adalah ini, misalkan gini ya. Gue tulis di atas, misalkan var C adalah creature. Oke. Nah, gue pengen mengassign bahwa C ini sekarang adalah orang satu. Loh, ini kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ingat, yang disebut sebagai creature adalah semua tipe data yang mengimplementasi functions receiver breed atau method breed dengan method move. Nah, kita lihat ke person, type person. Type person punya nggak functions receiver atau method breed sama move? Nggak punya kan? Nggak punya kan? Berarti kalau kita mau menganggap bahwa person ini adalah bagian dari creature, ya orang ini adalah bagian dari makhluk hidup, ya kita harus mengimplementasi bentuk konkretnya. Nah, bentuk konkret itu adalah functions di struct-nya. Struct kan bentuk konkret ya. Bentuk konkretnya di struct person ini. Jadi kita bikin dulu nih, func p person, ingat ya function receiver ya, kita udah bahas ini di video sebelumnya. Breed gitu ya. Misalkan sederhana ya, misalkan person breed misalkan. Kalau mau ditambahin name juga boleh. p.name misalkan. Ini juga boleh. Karena again ini type can hold any value. Jadi value nanti di hold di struct-nya itu sendiri, di bentuk konkretnya gitu ya. Func p person move misalkan. Println p.name move misalkan. Person move misalkan ya. Oke, nah ini kita bisa lakukan ini sekarang. Oke, lihat c.breed c.move. Ini bisa. Tuh. Tapi yang teman-teman ingat ya, dari C, karena kan kita mengassign orang satu terhadap C sekarang ya. Oke. Sekarang teman-teman, C ini kita nggak bisa ngambil atribut dari si struct-nya, nggak bisa ngambil atribut dari bentuk konkretnya.
Maksudnya gimana bang? Maksudnya gini, misalkan gue pengen print nama orang di sini, orang satu dot name. Oke, gue run main.go. Gue dapet nih namanya orang satu, ya kan? Masalahnya kita nggak bisa lakukan hal yang sama di C ini, teman-teman. Println c.name. Ini nggak ada tuh. Ya. Jadi si interface semacam mengencapsulate atribut yang kita passing ke dalam interface-nya. Ya kan kita masukin person kan? Ya kan orang satu nih, C sama dengan orang satu. Orang satu kan sebenarnya punya atribut ya, punya name sama age kan? Tapi karena kita masukin ke dalam sebuah interface yang again definisinya adalah set of method signatures, kita cuma peduli sama metodenya aja. Sebenarnya ini di beberapa case itu bagus gitu ya untuk mengencapsulate si atribut dari struct-nya. Kita bisa bikin struct-nya jadi rahasia gitu ya. Jadi ketika teman-teman bikin modul, nanti engineer yang lain yang pengen pakai modul teman-teman nggak perlu tahu nih atribut struct-nya apa aja, yang penting dia bisa ngapain aja gitu. Itu juga di beberapa kasus ada kegunaan interface seperti itu. Walaupun ya visibility untuk melihat data-data yang dipegang oleh si C ini sebenarnya bisa-bisa aja. Caranya adalah ya udah aja print aja si C gitu ya. Kalau kita jalanin, teman-teman go run main.go, lihat tetap muncul data-datanya ya, orang 1, 100. Tetap kita bisa lihat isi dari data bentuk konkretnya gitu ya. Si C ini adalah orang 1, isinya apa aja sih? Orang 1 sama 100. Jadi enkapsulasinya nggak jalan di in terms of visibility data gitu ya. Jadi kita tetap bisa ngeliat datanya. Tapi ketika kita mempassing sebuah C ini, si engineer lain yang pakai modul ini, yang modul yang teman-teman buat ini, itu nggak bisa pakai atributnya secara langsung at least gitu ya. C.name ini nggak bisa gitu. C.age gitu itu nggak bisa. Jadi dia bisa dipassing, C-nya bisa dipassing tapi hanya bisa menggunakan method aja. Breed, move gitu ya, segala macam. Jadi enkapsulasinya in terms of ngepassing data gitu ya, bukan untuk melihat data. Tapi kalau untuk melihat data, kita tetap bisa ngeliat datanya. Oke, sampai situ paham ya? Nah, berikutnya teman-teman yang pengen gue share di sini adalah masalah mutasi data dari interface, teman-teman. Contoh misalkan ya, creature ini adalah sebuah interface yang punya method baru nih teman-teman. Misalkan punya update name, misalkan menerima satu parameter yang tipenya string dan tidak mengembalikan apapun. Oke. Nah, kalau teman-teman notice ya, ini sekarang kalau kita jalanin terjadi error. Kenapa error? Karena sekarang yang disebut sebagai creature harus mengimplementasi functions receiver atau method update yang menerima string gitu ya, atau update name nih biar lebih spesifik ya. Jadi gue pengennya creature ini bisa update name-nya gitu ya, entah person, entah makhluk hidup apapun gitu ya. Jadi misalkan makhluk hidup lain gitu ya punya taksonomi yang namanya berubah misalkan ya, gue nggak ngerti ini bisa apa nggak, tapi intinya namanya bisa berubah misalkan gitu ya, yang disebut sebagai creature ini gitu. Nah masalahnya sekarang person belum mengimplementasi method update name yang menerima string kan, makanya muncul error gitu. Oh kita harus buat dulu nih implementasi konkretnya. Nah implementasi konkret itu apa sih? Implementasi atau method yang ada di struct-nya. Itu implementasi konkretnya. Implementasi abstraknya ada di interface. Jadi yang disebut sebagai creature harus punya functions update name nih. Nah, tapi terserah implementasinya kayak gimana nanti di struct-nya. Bodo amat gitu ya. Nah, implementasi realnya, implementasi konkretnya ada di struct-nya. Di sini func person update name menerima name yang adalah string. Oke, p.name sama dengan name. Nah, kita ketemu lagi nih dengan bentuk ini ya. Oke, teman-teman pasti ngeh kalau teman-teman udah lihat video gue sebelumnya tentang functions receiver dan pointer receiver functions gitu ya, apa bedanya gitu. Teman-teman pasti ngeh bahwa ini nggak akan nge-mutate si person-nya. Kalau teman-teman bingung, silahkan cek videonya di sini ya. Gue saranin untuk nonton dulu video itu. Oke, nah kalau nggak percaya kita cobain teman-teman. Nah, by the way sekarang C-nya harusnya udah jalan lagi nih. Oh, udah jalan lagi ya. Karena kita udah mengimplementasi method update name di person, yang mana dibutuhkan untuk disebut sebagai creature, ya kan? Nah, sekarang kita coba jalanin teman-teman. Di sini C update name kita masukin orang aja jadinya. Oke, kita print di sini si orang satu. Go run main.go. Lihat, masih orang satu namanya. Atau gini deh, name aja ya kita print. Lihat, masih orang satu namanya. Nggak berubah jadi orang aja.
Kenapa? Silahkan, untuk alasan spesifiknya silahkan tonton video di atas. Tapi intinya adalah value-nya di copy ke address lain, kita ngeganti value di address lain itu gitu ya, bukan di address objek orang satu ini. Oke, kita perlu receiver pointer receiver functions ya. Berarti ini kita ubah jadi sebuah pointer. Permasalahannya kalau ini dibuat jadi pointer, teman-teman, yang kita passing ke dalam interface, nah ini yang kita passing ke dalam interface itu objek aslinya. Dan ini memunculkan error gitu ya. Jadi Golang tahu bahwa oke, method di person ini melibatkan sebuah mutasi variabel karena dia bukan mutasi variabel, melibatkan sebuah receiver pointer function. Maka dia harus dipassing sebagai pointer lagi ke dalam interface gitu, teman-teman. Gini. Ngerti ya? Dan kalau kita jalanin baru berubah jadi orang aja. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika teman-teman punya method dari sebuah struct gitu ya, yang mengharuskan teman-teman menggunakan pointer receiver functions, ya, yang mengharuskan teman-teman menggunakan pointer receiver functions, maka ketika dipassing ke dalam interface akan memaksa untuk menggunakan address-nya, teman-teman. Oke? Masih ingat ya? Kalau misalkan ini nggak pakai pointer, ini kan kita bisa passing address-nya gitu ya. Walaupun sebenarnya ini nggak berubah gitu ya, karena ingat di bagian pointer receiver function sama receiver functions biasa gitu ya, ini nggak akan nge-mutate dari variabel personnya gitu ya. Walaupun kita passing di sini si address-nya teman-teman. Oke, tapi at least dia nggak memaksa harus pakai pointer untuk masuk ke si C-nya gitu. Ini kita bisa pakai orang satu aja di sini. Tuh, ini tetap jalan. Tapi ketika kita punya satu method yang menggunakan pointer receiver functions gitu ya, tuh si ini ngeluarin error nih si go-nya karena dia memaksa untuk dia tahu nih bahwa method orang satu ini adalah type person yang punya method pointer receiver functions. Berarti dia memaksa untuk gue perlu address memori lo gitu. Karena dia bisa nge-mutate. Oke, jadi ini adalah mutate value dari sebuah interface. Oke. Nah, yang ketiga, yang terakhir di bagian interface ini adalah interchangeable. Jadi dia, karena kita menggunakan interface, dia bisa ditukar-tukar nih antar struct-nya. Gue udah bilang tadi ya di awal ya, di definisi bahwa value dari interface bisa memegang tipe apa aja. Yang penting tipenya mengimplementasi method itu. Contoh, misalkan ya, gue bikin type animal, misalkan binatang ya. Animal itu punya name, juga punya, misalkan name, species juga misalkan gitu ya, adalah string juga. Oke. Misal, atau gue taruh sini deh biar nggak bentrok sama si person ya. Nah, gue taruh sini. Nah, ingat animal ini adalah bagian dari creature kan. Ya dong, berarti animal ini kalau kita pengen menggunakan struct animal ini di creature gitu ya, kita harus memaksa animal mengadopsi ini functions dari interface creature. Oke, berarti tinggal bikin aja ya. Animal misalkan breed. Di sini from println name animal breed misalkan. Oke, terus kita bikin lagi untuk move-nya ya. Animal move from println name animal move. Ya, terus terakhir ada update name tadi ya. Pointer animal misalkan update name menerima satu parameter name string gitu ya, a.name berubah namanya jadi name. Oke, nah ini teman-teman, animal sekarang sudah layak untuk dibilang atau untuk disebut sebagai creature karena mereka karena animal sudah mengimplementasi method-method yang perlu untuk disebut sebagai creature, ya kan? Nah ini kita bikin di sini nih, misalkan gajah misalkan ya adalah sebuah animal dengan name gajah gitu ya. Terus spesiesnya misalkan mammal. Oke, nah ini di bawah nih, gue ganti deh, ini biar gampang ya. Ini kan si kita masukin orang gitu ya, si.breed, si.move. Nah sekarang si-nya gue ganti lagi nih, jadi gajah. Si.breed, si.move. Ups, nih. Sorry. Ini name-nya belum kita ganti ya.
di sini ini harusnya a.name, di sini a.name. Ya, kita jalanin. Lihat. Ya, padahal mereka satu variabel C, creature. Ya, tapi dia bisa kita interchange gitu, kita bisa ganti-ganti tipe mereka, ya, dari person ke animal atau dari animal ke person juga bisa gitu. Lihat. Yang penting, ingat ya, yang penting tipe dari atau value dari tipe dari value yang kita masukin ke dalam creature ini ya sudah mengimplementasi method-method dari creature gitu. Cocok ya kan? Nih. Oke. Okay. Alhasil sebenarnya kita juga bisa passing ini ke dalam sebuah functions. Misalkan ya gue punya functions namanya creature move. Oke, okay. Yang menerima satu parameter yang adalah C, tipenya creature. Oke, okay. Tinggal panggil c.move. Oke, okay. Nah ini gue bisa sederhanain lagi nih. Ini atau gue hapus dulu ya biar gampang ya. Ini, oke, okay. Gue nggak perlu C sekarang di sini. Gue bisa panggil ini teman-teman, creature move dari address orang satu atau bisa creature move dari address si gajah. Tuh lihat, orang satu person move, gajah animal move. Padahal mereka adalah tipe yang berbeda ya, tapi bisa kita passing ke dalam satu functions yang sama dengan interface ini. Ya, jadi kemampuan dari interface yang lainnya adalah tadi ya, bisa interchangeable dari sebuah struct. Yang penting struct-nya sudah mengimplementasi dari method signatures yang ada di interface-nya.